Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa di satu malam tertentu dada terasa begitu sesak, pikiran tidak tenang, lalu tanpa sebab yang jelas, air mata hampir jatuh begitu saja, padahal hari itu berjalan biasa. Tidak ada musibah, tidak ada kabar buruk. Jika Anda pernah merasakan hal itu, dengarkan baik-baik. Bisa jadi itu bukan kegelisahan biasa, bisa jadi itu adalah panggilan dari langit. Panggilan yang hanya datang pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika kita memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab bukan bulan yang lewat begitu saja. Ia bukan sekadar nama dalam kalender. Rajab adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang sejak dulu dijaga kehormatannya, bulan ketika pintu-pintu kesadaran batin dibuka lebih lebar, dan anehnya, banyak orang baru tersadar tentang Rajab justru ketika hatinya sedang lelah, sedang mencari arah, sedang butuh jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu untuk singgah di sini. Terima kasih karena di antara begitu banyak video, begitu banyak suara, begitu banyak distraksi, Anda memilih untuk mendengarkan narasi ini sampai detik ini. Kehadiran Anda sangat berarti, bukan untuk saya, tetapi untuk perjalanan batin Anda sendiri. Dan izinkan saya mengatakan satu hal dengan sangat tegas. Anda tidak kebetulan menonton video ini. Tidak ada yang kebetulan ketika kita berbicara tentang Rajab, tentang tahajud, tentang panggilan malam, dan tentang Allah. Jika Anda sampai di titik ini, jika mata Anda membaca kalimat demi kalimat ini, maka ada sesuatu yang sedang Allah arahkan pelen-pelen ke dalam hati Anda. Coba renungkan sejenak. Sudah berapa lama Anda menunda untuk banner-banner mendekat? Sudah berapa lama Anda berkata nanti, ketika hati sudah tenang, ketika masalah selesai, ketika waktu lebih longgar. Padahal justru tahajud itulah yang menenangkan hati. Justru Rajab itulah yang membuka jalan. Dan justru malam itulah waktu paling jujur antara hamba dan Allah. Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menggurui. Narasi ini adalah ajakan halus, ajakan lembut, agar kita soma-sema menyadari bahwa ada kekuatan besar yang sering kita remehkan. Kekuatan itu bernama tahajud. Dan ketika tahajud dilakukan di bulan Rajab, dampaknya tidak main-main. Di awal ini, saya ingin Anda ikut terlibat. Jika hati Anda terbuka, jika jiwa Anda siap menerima energi baik, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka itu adalah simbol niat, simbol kesiapan, simbol bahwa Anda bersedia menyalurkan energi positif, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk siapapun yang membaca komentar Anda nanti. Sahabat, banyak orang mengira tahajud hanyalah salat malam biasa. Bangun, salat, lalu tidur kembali. Selesai. Padahal, tahajud adalah percakapan terdalam. Tahajud adalah saat di mana topeng-topeng dunia dilepas. Tidak ada jabatan, tidak ada status, tidak ada pencitraan. Yang ada hanya hamba yang rapuh dan Allah yang maha mendengar. Ketika Rajab tiba, percakapan ini memiliki kualitas yang berbeda. Seperti frekuensi yang diselaraskan, seperti pintu yang dibuka lebih cepat, seperti doa yang tidak perlu antri terlalu lama. Bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena Rajab adalah bulan latihan, bulan persiapan, bulan di mana hati dilunakkan sebelum perjalanan panjang ke bulan-bulan berikutnya. Mungkin Anda bertanya dalam hati, mengapa harus tahajud? Mengapa tidak cukup dengan doa siang hari? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena malam adalah waktu paling jujur bagi manusia. Di siang hari kita kuat karena dilihat, di malam hari kita rapuh karena sendirian, dan Allah mencintai kejujuran. Itu, pada bagian pertama ini, mari kita bicara tentang satu keajaiban besar yang sering terjadi tanpa disadari oleh mereka yang mau bangun di sepertiga malam. Khususnya di bulan Rajab, keajaiban itu adalah perubahan arah hidup. Bukan perubahan instan, bukan perubahan yang dramatis, tetapi perubahan yang terasa perlahan namun pasti. Banyak orang bersaksi, setelah beberapa malam tahajud di Rajab, mereka tidak langsung kaya, tidak langsung sukses, tidak langsung mendapatkan semua yang diminta. Tetapi ada satu hal yang berubah. Cara mereka memandang masalah, cara mereka menyikapi luka, cara mereka memahami takdir. Masalah yang dulu terasa berat, kini terasa bisa dihadapi. Lucio Freilo Sridi, perih, kini terasa punya makna. Takdir yang dulu disalahkan, kini mulai dipahami sebagai bentuk kasih sayang Allah yang belum sepenuhnya disadari. Inilah keajaiban awal tahajud di Rajab. Allah tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Allah mengubah hati yang menghadapi keadaan itu. Dan ketika hati berubah, dunia pun ikut berubah.
Coba ingat-ingat, berapa banyak doa yang Anda panjatkan selama ini? Berapa banyak harapan yang Anda gantungkan? Lalu berapa banyak yang belum terwujud? Bisa jadi, bukan karena Allah menolak, tetapi karena Allah sedang menyiapkan versi diri Anda yang lebih siap menerima. Rajab adalah ruang persiapan itu, dan tahajud adalah pintu masuknya. Dalam keheningan malam, Allah sering menjawab doa, bukan dengan suara, tetapi dengan perasaan. Tiba-tiba hati terasa lebih lapang, tiba-tiba dada tidak sesempit kemarin, tiba-tiba muncul keyakinan kecil bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itulah jawaban yang sering diabaikan. Padahal itu tanda paling nyata bahwa Allah sedang bekerja. Jika sampai di sini hati Anda bergetar, jangan diabaikan. Getaran itu adalah sinyal, dan sinyal itu tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar jika Anda merasakan getaran itu. Sekarang, bagian pertama ini adalah pembuka perjalanan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana tahajud di Rajab mampu membersihkan beban batin yang menumpuk bertahun-tahun. Beban yang bahkan tidak lagi kita sadari keberadaannya. Kita akan bicara tentang dosa yang diluruhkan tanpa suara, tentang beban yang terangkat tanpa diumumkan, dan tentang hati yang kembali ringan tanpa kita tahu kapan tepatnya itu terjadi. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan menyentuh puncaknya, tentang bagaimana Rajab dan tahajud mampu mengubah arah takdir dengan cara yang paling lembut, paling halus, tetapi paling tepat sasaran, tentang bagaimana Allah menyiapkan hamba-Nya sebelum anugerah besar diberikan. Tetaplah di sini, tetaplah membuka hati, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Pada bagian kedua ini, kita tidak lagi berdiri di pintu, kita sudah melangkah masuk. Jika pada bagian pertama hati mulai disentuh, maka di bagian ini batin mulai dibersihkan. Dan proses ini tidak selalu nyaman, tetapi selalu jujur. Inilah phase di mana tahajud di bulan Rajab bekerja lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih nyata. Banyak orang mengira perubahan besar selalu datang dengan tanda yang keras. Padahal sebagian besar perubahan sejati justru datang tanpa suara, datang dalam bentuk kesadaran kecil yang tiba-tiba muncul di tengah malam, datang dalam bentuk air mata yang jatuh tanpa drama, datang dalam bentuk perasaan ingin memaafkan, ingin memperbaiki, ingin pulang. Rajab adalah bulan yang aneh jika dilihat dengan mata batin. Ia tidak berisik, tetapi berpengaruh. Ia tidak memaksa, tetapi menggerakkan. Dan ketika seseorang mau bangun di sepertiga malam pada bulan Rajab, lalu bersujud dalam tahajud, sebenarnya ia sedang memasuki ruang yang sangat pribadi antara dirinya dan Allah. Di ruang inilah, banyak beban lama mulai dilepaskan. Sahabat, coba jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini Anda merasa lelah tanpa tahu sebabnya? Merasa capek padahal tidak banyak aktivitas? Merasa berat padahal hidup terlihat baik-baik saja? Jika iya, bisa jadi yang lelah bukan tubuh, tetapi batin. Dan batin tidak bisa disembuhkan dengan tidur panjang atau hiburan semata. Batin butuh dialog. Dan dialog terdalam manusia hanya terjadi saat ia sendirian dengan Allah. Tahajud di bulan Rajab seringkali membuka lapisan demi lapisan yang selama ini tertutup. Lapisan gengsi, lapisan ego, lapisan luka lama yang disimpan rapat. Bonnie, yang awalnya hanya berniat meminta, justru berakhir dengan menangis. Bukan karena doa tidak terkabul, tetapi karena akhirnya sadar betapa jauhnya ia selama ini dari kejujuran terhadap dirinya sendiri. Inilah keajaiban berikutnya yang jarang dibahas. Tahajud di Rajab membantu seseorang berdamai dengan masa lalunya, tanpa perlu mengulang cerita, tanpa perlu menyalahkan siapapun. Tiba-tiba saja hati berkata, sudah cukup. Tiba-tiba saja muncul kekuatan untuk menerima, dan ketika penerimaan itu hadir, Allah mulai menurunkan ketenangan. Perhatikan baik-baik, banyak orang setelah rutin tahajud di Rajab, tidak langsung mendapat apa yang diinginkan, tetapi mereka berhenti mengeluh. Mereka berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka berhenti merasa iri secara berlebihan, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena jiwanya menguat. Ini tanda penting, karena Allah selalu menguatkan hamba-Nya terlebih dahulu, sebelum memberikan sesuatu yang besar. Jika Allah langsung memberi tanpa menguatkan, nikmat itu justru bisa menjadi ujian yang berat. Rajab mengajarkan satu hal, bersih dulu, baru diisi. Ringan dulu, baru diangkat. Dan tahajud adalah alat pembersihnya. Ada satu fase yang hampir semua orang alami, ketika tahajud di bulan Rajab mulai rutin. Fase ini disebut fase kejujuran. Di fase ini,
Seseorang mulai sadar kebiasaan buruknya tanpa disuruh, mulai malu dengan dosanya tanpa dihakimi, mulai ingin berubah bukan karena takut, tetapi karena rindu. Rindu menjadi lebih baik. Rida/Destry, you are a present for a sexter. Wait, we are cool. Let me check her. Rindu menjadi lebih tenang. Dan kerinduan seperti ini tidak datang dari ceramah panjang. Kerinduan ini lahir dari sujud yang lama, dari doa yang lirih, dari malam yang sunyi. Jika Anda pernah merasa, setelah tahajud, dunia terasa lebih pelan, itulah efeknya. Allah sedang menenangkan ritme hidup Anda. Allah sedang mengatur ulang langkah Anda tanpa paksaan. Tanpa tekanan, tuliskan angka 77 di kolom komentar jika Anda pernah merasakan ketenangan aneh setelah bangun malam. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Di bagian kedua ini juga, kita perlu membahas satu hal penting yang sering disalahpahami. Banyak orang takut tahajud karena merasa dirinya terlalu kotor. More of a lot of bony freeways seaways. Merasa belum pantas berdiri di hadapan Allah di malam hari. Padahal justru karena itulah tahajud ada. Allah tidak menunggu hamba-Nya bersih untuk datang. Allah membersihkan hamba-Nya yang mau datang. Dan Rajab adalah waktu di mana proses pembersihan itu dipercepat. Tahajud di Rajab bukan tentang kesempurnaan. Ia tentang keberanian. Berani bangun, berani jujur, berani mengakui kelemahan. Dan keberanian seperti ini sangat dicintai oleh Allah. Di fase ini pula, banyak orang mulai melihat tanda-tanda kecil dalam hidupnya. Pertemuan yang terasa pas, percakapan yang terasa menguatkan, jalan keluar yang muncul tanpa direncanakan. Semua terasa mengalir, bukan kebetulan. Ini bagian dari respon langit. Allah mulai mengatur ulang lingkungan hidup seseorang yang serius. Mendekat, pelan-pelan, tidak kasar, tidak mencolok, tetapi efektif. Rajab mengajarkan kesabaran tingkat tinggi, karena hasilnya tidak selalu instan, tetapi selalu tepat. Dan tahajud mengajarkan keikhlasan tingkat dalam, karena tidak ada yang melihat selain Allah. Di titik ini, banyak orang mulai merasakan satu perubahan besar. Mereka tidak lagi memaksa doa. Mereka tidak lagi menuntut jawaban cepat. Mereka mulai percaya. Dan kepercayaan ini adalah kunci dari ketenangan sejati. Jika Anda masih membaca sampai sini, itu tanda hati Anda sedang bekerja. Jangan hentikan proses ini. Biarkan narasi ini menemani perjalanan batin Anda. Karena bagian ini bukan puncak. Ini adalah penguatan. Pada bagian ketiga nanti, kita akan masuk ke tahap yang lebih tinggi. Tahap di mana tahajud di Rajab tidak hanya membersihkan dan menguatkan, tetapi mulai mengarahkan masa depan. Kita akan bicara tentang perubahan takdir yang halus, tentang pertolongan yang datang dari arah tak terduga, dan tentang bagaimana Allah menyiapkan kejutan terbaik bagi hamba yang bersabar di malam hari sebelum melangkah ke sana. Lepio saken destua fludi laget. Looks like let's see. It will confirm. Tuliskan 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai tanda bahwa Anda tidak hanya menonton, tetapi ikut berjalan. Energi positif itu nyata, dan niat baik selalu menemukan jalannya tetap di sini, karena perjalanan ini semakin dalam. Pada bagian ketiga ini, kita sampai pada titik yang paling dalam. Jika bagian pertama adalah panggilan, bagian kedua adalah pembersihan, maka bagian ketiga adalah pengarahan. Disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa tahajud di bulan Rajab bukan hanya tentang doa, bukan hanya tentang ketenangan, tetapi tentang bagaimana Allah dengan sangat lembut mengubah arah hidup seseorang tanpa suara, tanpa gegap gempita, namun tepat sasaran. Banyak manusia ingin takdirnya berubah, tetapi sedikit yang siap untuk diubah dari dalam. Padahal Allah tidak pernah mengubah keadaan suatu kaum sebelum Allah mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Dan tahajud di Rajab adalah salah satu cara paling halus yang Allah gunakan untuk melakukan perubahan itu. Pada phase ini, seseorang yang konsisten bangun malam mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perasaan hebat, bukan perasaan suci. Beautiful, beautiful, litty flash, beautiful, we could pervert project / pervert beauty flash, beautiful, we could be such. Sebaliknya, perasaan rendah, perasaan kecil, perasaan bahwa selama ini terlalu banyak berharap pada makhluk dan terlalu sedikit bersandar penuh pada Allah. Dan perasaan kecil inilah yang justru membuka pintu besar. Ketika seseorang merasa kecil di hadapan Allah, maka egonya runtuh. Ketika ego runtuh,
hati menjadi lapang. Ketika hati lapang, petunjuk mudah masuk. Inilah rantai perubahan yang sering tidak disadari, tetapi dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tahajud di Rajab mulai mengajarkan satu pelajaran penting. Tidak semua yang tertunda itu ditolak. Tidak semua yang gagal itu buruk. Tidak semua yang hilang itu musibah. Pelan-pelan, cara pandang terhadap hidup berubah. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena jiwa menjadi dewasa. Banyak orang yang bersaksi, setelah beberapa waktu menjalani tahajud di Rajab, mereka mulai dijauhkan dari hal-hal yang dulu terasa menyenangkan tetapi merusak. Lingkaran pertemanan berubah, prioritas berubah, cara berbicara berubah, bahkan cara diam pun berubah. Ini bukan kebetulan, ini proses seleksi. Allah sedang menyaring, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu dilepaskan, mana yang mendekatkan, mana yang menjauhkan. Dan yang menarik, proses ini sering terjadi tanpa konflik besar, tanpa drama, tanpa paksaan. Hati hanya tiba-tiba, tidak lagi nyaman berada di tempat yang dulu terasa biasa. Disinilah kita mulai memahami bahwa tahajud di Rajab bukan hanya ibadah, tetapi navigasi. Allah sedang mengarahkan hamba-Nya menuju versi hidup yang lebih selaras dengan takdir terbaiknya. Pada tahap ini pula, doa-doa seseorang mulai berubah. Jika dulu doanya penuh daftar permintaan, kini doanya lebih banyak penyerahan. Jika sibuk meminta hasil, kini lebih sibuk meminta petunjuk. Dan doa seperti inilah yang paling cepat direspon oleh Allah. Karena Allah mencintai hamba yang mau dipimpin, bukan hamba yang memaksa arah. Banyak orang takut jika terlalu pasrah, hidupnya akan jalan di tempat. Padahal, justru sebaliknya, kepasrahan yang lahir dari tahajud di Rajab bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang sadar, pasrah yang tetap berusaha, tetapi tidak menggenggam hasil dengan cemas. Di titik ini, pertolongan Allah sering datang dari arah yang tidak disangka. Pintu yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Jalan yang dulu buntu tiba-tiba menemukan celah. Orang-orang yang tepat datang di waktu yang tepat. Semua terasa seperti disusun rapi, bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, tetapi karena setiap masalah terasa memiliki solusi, dan ini adalah tanda besar bahwa Allah sedang membersamai langkah seseorang. Tahajud di Rajab juga menumbuhkan satu hal yang sangat mahal, kesabaran aktif, bukan sabar yang diam dan menunggu, tetapi sabar yang tetap bergerak sambil percaya, sabar yang tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat, sabar yang tetap lurus meski godaan datang silih berganti. Kesabaran seperti ini tidak lahir dari teori. Ia lahir dari sujud panjang, dari doa yang diulang-ulang, dari malam-malam di mana hanya Allah yang tahu seberapa berat hati yang sedang dibawa. Jika Anda pernah merasa setelah tahajud, Anda lebih kuat menahan diri, lebih mudah memaafkan, lebih tenang menghadapi ketidakpastian, maka Anda sedang berada di fase ini, fase di mana Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Rajab adalah bulan persiapan. Dan persiapan tidak selalu nyaman. Kadang melelahkan, kadang membingungkan, kadang terasa sepi. Terrified Destrin Way, disitulah kualitas iman diuji dan diperkuat. Pada bagian akhir ini, saya ingin mengajak Anda merenung lebih dalam. Bayangkan jika tahajud di Rajab ini, benar-benar Anda jaga, bukan satu malam, bukan 2 malam, tetapi dengan niat yang konsisten. Apa yang mungkin Allah siapkan untuk Anda di bulan-bulan berikutnya, bukan hanya rezeki materi, tetapi rezeki ketenangan, rezeki kejelasan arah, rezeki hati yang tidak mudah goyah, rezeki iman yang kokoh. Karena sejatinya, rezeki terbesar adalah ketika hati merasa cukup bersama Allah. Jika sampai detik ini, Anda masih membaca, masih menyimak, masih merasakan sesuatu di dada, jangan biarkan itu lewat begitu saja. Perasaan ini adalah undangan, dan undangan dari Allah tidak selalu datang 2 kali. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk kesungguhan niat Anda. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa di satu titik dalam hidup Anda memilih untuk mendekat, memilih untuk bangun, memilih untuk tidak lagi menunda. Energi positif itu nyata, niat baik itu hidup. Dan ketika banyak hati berkumpul dalam satu niat, Allah menurunkan pertolongan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jadikan Rajab ini sebagai titik balik, bukan dengan janji besar yang berat dijaga, tetapi dengan langkah kecil yang konsisten. Bangun lebih awal, sujud lebih lama, jujur lebih dalam, dan serahkan sisanya kepada Allah,
Karena ketika seorang hamba sudah berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menyambutnya. Dan siapapun yang disambut oleh Allah tidak akan pernah benar-benar tersesat. Perjalanan ini selesai di sini, tetapi dampaknya baru dimulai. Jangan berhenti di narasi. Bawa ia ke dalam sujud, bawa ia ke dalam doa, bawa ia ke dalam hidup Anda. Semoga Allah memudahkan langkah Anda, menguatkan niat Anda, dan menerima setiap sujud yang Anda persembahkan di malam-malam Rajab. Tuliskan ke-77, dan biarkan langit bekerja.